Assalamualaikum. Kita bikin dua jajanan kekinian yang bahan utamanya dari pisang. Untuk yang pertama, kolak pisang kekinian. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Ini saya punya pisang tanduk. Ini dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, karena kemarin tidak sempat diolah. Jadi saya masukkan dulu ke kulkas. Jadi ini bagian luarnya itu jadi hitam-hitam seperti ini, tapi tidak mengapa karena dalamnya masih bagus ya. Lihat seperti ini. Lalu siapkan 100 gram tepung beras ditambah dengan 1 sendok makan tepung tapioka dan tambahkan air, susu atau santan yang dipakai itu 130 ml. Kita tambahkan pewarna merah cabai agar warnanya lebih bagus ya. Masukkan pisang yang sudah dipotongnya ke dalam adonan tepung beras. Ini sambil kita kerja gini, sambil kita panaskan air. Nah, jadi begitu sudah mendidih, kita kasih minyak sedikit biar tidak nempel nantinya. Lalu kita langsung masukkan pisang yang sudah diselimuti atau dilumuri tepung berasnya seperti ini. Dan ternyata ini terlalu pink ya teman-teman. Jadi bukan merah, nantinya bukan merah putih tapi malah pink. Jadi saya tambahkan lagi pewarna merah cabenya dan lakukan seperti tadi ya, kita lumuri pisangnya sudah dipotong-potongnya dengan larutan tepung berasnya, lalu kita rebus sampai matang, sampai mengapung ke atas. Nah, tinggal kita angkat dan tiriskan. Lalu kita siapkan untuk kuahnya 1 bungkus santan instan ditambah dengan 1 liter air ya yang ditambahkannya. Nah, ini kita tambahkan gula pasir sesuai selera ya. Nanti untuk rasanya bisa kita koreksi setelah gulanya larut ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Bisa juga teman-teman tambahkan sedikit garam dan vanili biar lebih harum ya, atau bisa menggunakan juga pandan ya. Kita masak santannya sambil diaduk-aduk. Dan ternyata ini setelah dikoreksi rasanya kurang manis ya teman-teman. Jadi saya tambahkan lagi gulanya. Jadi total gula yang saya pakai adalah 8 sendok makan. Dan karena warnanya kurang putih, santannya kurang kerasa, saya tambahkan lagi 1 bungkus santan instan. Jadi total santan yang digunakan itu 2 bungkus, airnya 1 liter, dan gulanya itu 8 sendok makan ya teman-teman. Kita aduk-aduk, kita masak sampai benar-benar mendidih, meletup-letup biar tidak mudah basi ya teman-teman. Jadi harus benar-benar matang ya. Jadi kalau disimpan agak lama pun ini awet ya. Dan kalau ada sisa bisa disimpan di kulkas. Kalau sudah matang seperti ini akan awet beberapa hari. Nah, ini udah benar-benar meletup-letup, udah mendidih seperti ini. Sambil terus diaduk ya teman-teman, takutnya santannya itu pecah atau terjadi koagulasi. Nah, kita matikan kompor dan tinggal kita sajikan. Kita susun pisangnya di dalam mangkok seperti ini. Ini warnanya merona banget ya, merah merona. Teman-teman kalau tidak mau menggunakan pewarna makanan bisa menggunakan bubuk angkak ya untuk pewarna merahnya. Itu akan lebih sehat lagi ya teman-teman. Nah, ini dia santan yang sudah kita masak tadi, tinggal kita tuangkan ke pisangnya ya. Jadi kolak pisang merah putih ini rasanya enak banget, mirip seperti kolak pada umumnya, tapi ini lebih enak karena ada kenyal-kenyalnya dari lapisan tepung beras dan tepung tapiokanya. Warnanya juga bagus sekali ya teman-teman. Beralih ke resep yang kedua, ada pisang kembung. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita lelehkan dulu 1,5 sendok makan mentega atau margarin. Lalu
masukkan 13 sendok makan tepung terigu protein sedang atau biasa segitiga biru. Ini saya gunakan yang curah ya. Lalu kita campurkan dengan 4 sendok makan tepung beras putih. Selanjutnya tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena dan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan dan setengah sendok teh baking powder. Kita aduk semua bahan keringnya. Kalau sudah tercampur, kita tambahkan air sebanyak 240 ml sedikit demi sedikit ya, biar tidak bergerindil itu tepungnya. Kalau teman-teman mau bisa menggunakan air hangat kuku ya, biar cepat untuk fermentasinya, tidak usah terlalu lama menunggu. Tapi pastikan hangat kuku aja, jangan terlalu panas ya. Dan ini kita masukkan juga margarin leleh. Ini kondisinya sudah hangat kuku juga, tidak terlalu panas, karena kalau panas nanti raginya bisa mati ya. Nah, ini kalau sudah tercampur rata, kita tambahkan seujung sendok teh garam ya, sedikit saja garamnya. Lalu diaduk kembali. Setelah tercampur rata, kita diamkan selama 10-15 menit. Setelah 10 menit, ini 10 menit ya, tidak terlalu lama, saya tunggu. Ini kita aduk-aduk, udah mulai agak mengembang, dan siapkan pisang. Pisangnya bisa jenis apa saja, yang penting udah matang ya, manis. Lebih baik lagi pisangnya itu pisang yang untuk diolah kembali seperti pisang nangka atau pisang tanduk, karena tidak ada. Ini saya adanya pisang lumut seperti ini, dan ini lumayan banyak di rumah ya, ada yang ngasih, jadi saya buat saja seperti ini. Dipotong-potong pisangnya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu tipis juga ya, cukup seperti ini. Kita lumuri dengan adonan tepungnya, kemudian langsung kita goreng ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas ya. Ini sambil saya masukin gini. Yang lainnya ini yang tadi pertama masuk udah mau matang ya, lihat udah berwarna kuning keemasan gitu. Jadi ini proses menggorengnya itu cepat. Tuh, sambil dimasukin, sambil kita juga balik yang udah matangnya. Kita angkat yang udah matangnya. Nah, ini hasilnya sudah digoreng semuanya. Sajikan bersama dengan topping. Untuk toppingnya bisa bebas menyesuaikan selera teman-teman. Seperti ini aja, ini udah enak banget, apalagi ditambah dengan topping. Ini karena dua anak beda selera ya, yang satu suka coklat dan satu suka keju, jadi saya pisahkan saja. Kalau teman-teman mau bisa menggunakan coklat dan keju berbarengan ya, atau menggunakan glaze berbagai rasa. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.